Inilah Rumah Politik tribunbengkulu.com. Pemilu serentak 2024 adalah hajatan pemilu paling bersejarah di negeri ini. Untuk itu, kami, tribunbengkulu.com, meluncurkan program Rumah Politik sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara, bahkan politisi untuk bersuara lebih banyak, tapi lebih bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Hidayat, jurnalis tribunbengkulu.com. Dan kembali di program kita Rumah Politik. Narasumber kita kali ini adalah seorang politisi muda. Nah, beliau ini sekretaris DPW PKB Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Suimi Fales SH.MH atau biasa dipanggil dengan Wan Sui. Selamat siang nih Wan. Selamat siang. Nah, apa kabarnya Wan? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, apa kesibukannya ini? Siang ini ngapo besarung Mbak ini? Oh, hari ini kebetulan apa namanya itu lagi ada agenda ya di kantor. Jadi memang agak siang keluarnya. Paling keluar juga nanti ya silaturahim aja lah dengan masyarakat kan. Mumpung lagi tidak ada kegiatan di kantor. Oke Wan, jadi Rumah Politik ini adalah program yang diluncurkan oleh tribunbengkulu.com sebagai wadah masyarakat, politisi maupun penyelenggara dari pemilu untuk speak up lebih tentang pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024. Dan kita pertama nih ngucapin terima kasih karena Wan Sui telah menerima kami kru tribunbengkulu.com. Datang ke sini sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Wan, terutama soal karir politik beliau. Karena informasi yang kami terima, Wan Sui ini meniti karir dari bawah sekali Wan ya. Dari sebagai ketua RT kalau untuk jabatan politik gitu kan, dari ketua RT. Nah, kalau boleh mungkin banyak sih teman-teman tribuner yang sudah tahu cerita ini kan. Cuman kalau boleh diulas kembali atau flashback perjalanan karir Wan Sui ini seperti apa? Ya, yang pertama kan Wan juga terima kasih ya atas kunjungan Mas Arif, Mbak-mbak dan kru-krunya kan ke rumah Wan. Inilah rumah Wan ini. Terkait dengan apa namanya pengalaman hidup ya mungkin ya. Kalau pengalaman organisasi partai memang ya, keluarga kami ini kan keluarga yang sangat sederhana orang tua kami itu, sehingga meniti karir itu memang dari bawah betul. Seperti berorganisasi di partai ini ya, saya itu mulai zaman Orde Baru dulu. Zaman Orde Baru kan ada 3 partai. Saya itu tukang pasang bendera P3 pada saat itu, zaman Orde Baru. Nah, setelah reformasi 98 NU mendirikan partai. Nah, saya beralih tukang pasang bendera partai. Tukang pasang benderanya PKB. Nah, setelah 98 mau mendekati pemilu, partai harus membentuk struktur, baru saya diberi jabatan ketua ranting di Sawah Lebar. 98 ya. Tapi kalau pengalaman di masyarakat ya mulai dari 93 atau 94 saya itu sudah menjadi ketua RT di lingkungan ini. Menjadi ketua RT itu kalau tidak salah itu 13 tahun. Setelah itu saya berikan kesempatan, walaupun masyarakat pada saat itu masih menginginkan saya menjadi ketua RT, tapi itu terpaksa saya harus tinggalkan karena
apa namanya itu untuk sebenarnya untuk regenerasi juga. Tetapi ada pemerintahan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di sini, kalau memang saya tidak mau lagi jadi ketua RT, dia meminta saya itu menjadi ketua RW. Sehingga akhirnya karena itu adalah permintaan masyarakat, saya menjalani ketua RW itu 7 tahun. Setelah itu saya dengan kesibukan, setelah itu saya sudah menjadi DPR kota karena kesibukan, keluar daerah juga, sehingga takut pelayanan masyarakat di tingkat RT dan RW tidak maksimal, sehingga RW juga saya lepaskan, kira-kira seperti itu. Berarti mengawali karir dari tukang Iya, pasang bendera iya, itu? tukang tancap bendera. Zamannya Orde Baru, tukang tancap benderanya Partai P3. Setelah reformasi, karena NU mendirikan partai, saya tukang tancapnya benderanya PKB. Belum ada angan-angan untuk menjadi anggota legislatif saat itu? Belum ada, belum kebayang. Nah, karena ekonomi saya pada saat itu kan, saya ini kan kalau boleh saya bercerita ya, saya ini kan dilahirkan oleh keluarga yang sangat sederhana. Jadi orang tua saya itu hanya seorang kuli panggul di pasar Minggu yang menghidupi anak 11 orang. Jadi dari yang ke? saya anak yang tengah, anak nomor 6 dari 11 bersaudara. Dengan kondisi ekonomi orang tua seperti itu, sehingga kami, saya sendiri harus membanting tulang, kira-kira seperti itu bahasa kami, itu harus bekerja keras ya untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti itu. Lalu dari kecil menjual kantong aso, narik gerobak, cari barang bekas, cari kantong semen, kuli bangunan, mecah batu es, pedagang ikan di pasar. Bahkan saya sempat pada tahun 1998 itu saya ditunjuk sebagai ketua pedagang kaki lima pasar Minggu pada saat itu. Berarti ya udah inilah Bang, memang pergerakannya memang dari grassroots ya? Iya, memang dilahirkan di grassroots gitu. Bukan mau bergerak di grassroots, memang dilahirkan dari grassroots ya. Dari apa? Dari kalangan bawah, bukan apa namanya itu, dilahirkan dari kalangan atas itu. Memang lahirnya itu ya di grassroots, ya mau tidak mau ya mulainya dari situ gitu. Nah, Wansu itu dari apa namanya? Aktif di partai, kemudian awal mula mencalonkan diri menjadi anggota DPRD kota Bang ya? Iya. Itu apa itu pertimbangannya dulu? Iya, iya. Ya itu seiring waktu, setelah menjadi ketua ranting sawah lebar dalam pengurusan partai, setelah itu diberikan saya amanah untuk memimpin DPC PKB Provinsi Bengkulu pasnya tahun 2009. Memang didorong oleh keinginan yang pada saat itu, keinginan itu ya bagaimana yang selalu terpikir dengan saya itu, karena kami pada saat kecil itu kan teringat betul saya pada saat ada di antara kami itu yang kebetulan ada yang kena sakit malaria kan. Nah, siapa tuh? Keluarga 6 saudara tadi? Ada kena sakit malaria, untuk membeli obat pil yang 3 segi itu Reboquin itu, orang tua itu tidak punya uang untuk beli itu, apalagi untuk berobat ke puskesmas. Nah itu ada juga di kami, di lingkungan kami pada saat itu, memang di seputaran sini kan banyak orang yang tidak mampu. Dan ada yang kena muntaber pada saat itu kan, ada yang kena muntaber. Nah, bagaimana untuk membeli obat pil Instrostop dulu yang terkenal itu kan, itu tidak mampu untuk membeli itu. Hanya obat kalau kena malaria itu jambu. Kalau perut sakit itu mencret atau apa, diare itu cukup dengan jambu klutuk itu, diramas dikasih garam oleh orang tua. Kalau kena malaria itu daun kates itu kan dikasih minum itu. Nah, berangkat juga dari lingkungan di pasar, saya bergaul dengan teman-teman di pasar, satu nasib satu penanggungan. Ya saya berpikir, ya kalau saya diberikan kesempatan kepada
Yang Maha Kuasa, bagaimana saya ikut berjuang untuk memperjuangkan nasib-nasib yang kondisinya seperti saya kecil dulu, bagaimana bicara tentang susahnya untuk berobat, bagaimana bicara tentang susahnya untuk sekolah dan sebagainya. Nah, itu yang ada di pikiran saya, sehingga pada 2009 saya terjun ke dunia politik praktis secara full pada saat itu. Dan terpilihlah Dan terpilih, alhamdulillah terpilih. Nah, pada saat itu dua yang saya ikuti, 2009 itu yang pertama saya ikut dalam pencalekan legislatif, yang kedua saya ikut tes pengacara melalui KAI pada saat itu. Nah, alhamdulillah dua-duanya itu diberikan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang caleg saya lulus pada saat itu 2009, dan sebagai advokat saya juga lulus dan dilantik, kedua-duanya saya dilantik jadi advokat. Tapi yang sama. Yang advokatnya saya sampai saat ini belum bisa berbicara karena saya masih di DPR, tidak boleh beracara. Tapi kalau untuk konsultasi hukum, sharing dan sebagainya boleh-boleh saja. Iya. Terus pengalaman menjadi menjadi ketua RT tadi, itu ngefek nggak ini, Wan? Iya, sangat ngefek ya. Jadi ketua RT itu suatu amanah yang luar biasa yang diberikan masyarakat di sekeliling kita ya. Kalau kita bicara RT, ada yang pada saat itu RT itu kan paling 80 kakak dan sebagainya. Tapi itu amanah yang dititipkan kepada kita itu untuk menyadarkan kita, ya, untuk menyadarkan kita bagaimana cara kita untuk mengayomi 80 kakak atau lebih itu, kan, bagaimana kita berbuat adil kepada mereka, bagaimana kita tidak membedakan mereka, masyarakat dan keluarga kita sendiri. Ada yang terjadi waktu itu kan, yang agak lucu, dan saya sempat dimarah juga bukan dimarah ya, keluarga saya merasa kurang senang juga dengan kebijakan saya dan merotes. Pada saat itu kan di tempat saya ini kan ada 10 yang bisa ikut program Prona, ya, sertifikat program Prona. Nah, sedangkan orang tua saya sendiri dan keluarga itu ikut juga dalam program Prona. Nah, kan itu. Sedangkan masyarakat di sini banyak yang ikut dalam program Prona dan melebihi target dari 10 itu, bahkan mencapai 30 lebih pada saat itu. Jadi saya ketua RT tidak berani mengambil kebijakan siapa yang harus didahulukan. Sedangkan kondisinya hampir sama kan. Karena dia bisa ikut Prona, artinya dia layak untuk itu. Artinya secara ekonomi dia juga tidak mampu. Akhirnya 10 itu saya lotre, dan orang tua saya ikut lotre juga di situ. Nah, semestinya kan boleh saja Pak RT kan mengambil kebijakan, ya orang tua kita sisihkan 1 atau berapa kan, yang lain kita tunjuk seperti itu. Saya tidak mau. Akhirnya kita seperti main julo-julo itu kan, dibuat ini nomor, ini dikocok, diambil. Alhamdulillah orang tua saya dapat juga di situ. Nah, artinya disitulah kita ingin menyampaikan bahwa kepada warga kita bahwa kita itu ya ingin memperlakukan warga itu sama saja, walaupun itu keluarga, walaupun itu masyarakat yang ada di lingkungan kita itu di RT. Artinya walaupun dulu mengayomi 80 kakak, menjadi anggota DPRD kota, otomatis yang diayomi juga lebih banyak. Dan sekarang menjadi anggota DPRD provinsi tentunya lebih banyak. Luas lagi. Ya itu alhamdulillah, makanya waktu saya di DPR kota ya 2 periode, bagaimana kita bicara tentang pendidikan, bagaimana kita bicara tentang kesehatan dengan pemerintah. Karena itu memang didorong dengan itu, karena betapa sakitnya orang-orang miskin itu ingin berobat. Betapa sakitnya orang-orang miskin itu untuk sekolah. Jadi kebutuhan dasar masyarakat itu pada saat itu, itulah yang menjadi dorongan kuat untuk saya berjuang di DPR dan berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, kalau kita sudah di DPR kan, kita bisa bicara di badan anggaran bahwa masalah pendidikan harus begini loh. Banyak masyarakat yang tidak mampu menunggu kita kan, gitu kan. Banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya. Udah itu kita bicara tentang kesehatan. Kalau dari DPR kan kita bisa bicara tentang itu, kita bisa bicara tentang anggaran. Orang miskin jangan ditelantarkan, orang miskin harus diurus. Nah,
seperti rumah sakit kota ya, Ya. itu menjadi pengalaman saya bahwa pada saat Pak Helmi Hasan ingin melonsing mendirikan rumah sakit kota, kebetulan pada saat itu kalau saya ketua Komisi 2, kita sangat mendorong itu, kita dorong. Bahkan kita sampaikan dalam pembahasan anggaran, saking kita merasakan kan, kita sering besuk juga kan, kita sering besuk saudara-saudara kita, tetangga kita di rumah sakit kan, dia ada di ruangan bansal itu kan berimpit-impitan, itu panasnya luar biasa. Saya bilang sama pemerintah kota pada saat itu, kalau ingin mendirikan rumah sakit itu jangan terlalu dibedakan. Ruangan-ruangan yang kelas 3, kelas apa namanya itu, Ya. harus dikasih AC juga. Makanya sampai sekarang ini ruangan itu dikasih AC. Saking kita pernah melihat, pernah merasakan Ya. betapa ininya, betapa betapa tidak enaknya orang-orang yang tidak mampu itu ditempatkan di ruangan-ruangan yang berhimpit-himpitan seperti itu. Sedangkan dia dalam kondisi yang sakit. Gitu. Berkat di DPR saya bisa berbicara tentang itu. Gitu. Di pengalaman Wan Sui Ya. berobat apa? Iya, kalau sakit dulu saya itu malaria kan tidak bisa. malaria pada saat kecil itu orang saya ingat betul ya, karena orang tua saya tidak mampu untuk membeli obat pil yang 3 segi itu, Iya. pil yang ada cap nyamuk besar itu kan, pil Rebocoin saya, dia tidak mampu untuk beli itu saking nggak ada uangnya. Dia ambil daun kates, dia peras, itulah yang diberikan kepada saya, sehingga itu menjadi sebuah inspirasi bagi saya, sebuah dorongan kepada saya. Bagaimana satu saat saya diberikan amanah, saya akan bicara tentang itu. Alhamdulillah, saya diberikan amanah pada masyarakat, diberikan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk di DPR Kota selama 2 periode. Gitu ya. Dan sekarang Sekarang, anggota DPRD alhamdulillah Provinsi Bengkulu. di DPR Provinsi Bengkulu. Nah, Wan, dari awal masang bendera P3 terus bendera PKB. Ngapa alasan milih ke PKB? Kok enggak P3 gitu? Iya, itu ya, itu kemarin itu kan waktu reformasi kan begitu luar biasa pada saat itu kan, yang didorong oleh mahasiswa ya, pergerakan mahasiswa pada saat itu kan luar biasa, sehingga tumbanglah rezim Soeharto. Nah, saya pada saat itu, nah ceritanya begini, saya ini kan apa namanya itu kan, kalau zaman dulu itu kan NU ini kan kurang kelihatan, ya kan, nggak seperti sekarang. NU itu orang sudah pakai kopiah NU di sini, pakai baju NU. Kalau dulu kan zaman Orde Baru itu kan masih agak sembunyi-sembunyi. Nah, saya itu kebetulan suka, maklumlah kalau istilahnya orang itu kan anak bawang kan, main di kantor PWNU di Jembatan Kecil. Pada saat itu kan Pak Asori Ishak, almarhum Pak Asori Ishak ketuanya. Nah, pada zaman itu seiring reformasi juga, kalau ada acara NU itu saya disuruh Pak Asori Ishak almarhum itu untuk pasang bendera NU gitu. Nah, dan reformasi itu menggiring NU ini membentuk partai. Nah, ketua NU Bengkulu sekaligus menjadi ketua DPW PKB Provinsi Bengkulu. Nah, sehingga saya masang bendera PKB, akhirnya ikut di PKB gitu. Nggak ada terbayang apa bakal jadi DPR, apa bakal jadi apa. Yang penting saya kemarin tuh berpikir, ya udahlah, namanya ini kan Ya. ngalir aja lah, gitu kira seperti itu. Tapi di dalam hati niat itu memang ada. Kapanlah Tuhan ini memberikan kesempatan kepada saya untuk ya berbuat ya, memperjuangkan yang banyak yang saya ceritakan, yang banyak senasib pada saya itu, kira seperti itu. Nasib tidak ada yang tahu, Bang. Ya, nasib itu udah dunia yang tahu. Tukang masang bendera kini jadi Iya. anggota legislatif. Terus ini, Wan, kalau di pembicaraan masyarakat itu kan Wan Sui ya udah banyak disebut, Wan. Dan apalagi tahun depan itu tahun politik, Tahun politik pemilu ya. 2024. Dan tahun ini ya tahun persiapan kan. Ya. Nah, nama Wan sering disebut untuk nyalon wali kota. Cak mana tuh, Wan? Ya, yang pertama ya alhamdulillah lah ya. Mungkin ada sebagian masyarakat
apa ya, yang mendorong ya, yang menginginkan Wan untuk maju di eksekutif ya, mungkin mencalonkan diri, apakah itu mencalonkan diri jadi wali kota, apakah wakil wali kota. Tetapi kan apa namanya, tahapan-tahapan itu kan masih lama. Yang pertama kan tahapan ini kan 2024 bulan Februari kita itu kan pilcaleg dulu kan, pilcaleg ya, kita pesta demokrasi. Pilcaleg itu kan pemilihan DPR, DPD, DPR RI, DPD provinsi, DPR provinsi, kabupaten kota dan presiden ya kan. Setelah itu baru pilkada bulan November, 14 November 2024. Jadi tenggang waktunya itu kan cukup panjang. Nah, oleh sebab itu ya yang penting kita itu mengalir sajalah keluhan itu. Kalau memang masyarakat nanti ada dukungan dari masyarakat dan memang peta politiknya 2024 nanti memungkinkan umpama partai PKB ini untuk mengusungkan kader ya kan, ya selaku kader partai ya memang orang yang tahu dari kecil susahnya orang sakit, orang sekolah itu ya tentu kalau diamanahkan oleh partai kan, didorong oleh partai ya siap-siap saja kan gitu. Tapi kita lihatlah peta politik 2024 ini dulu. Artinya ya, semua kemungkinan itu apabila memungkinkan siap on ya? Iya, ya kita harus siap lah selaku kader partai ya kan, kita harus siap. Apalagi kan kalau ada masyarakat yang mendorong kita ya, kenapa kita ya memang harus siap untuk untuk berbuat lebih, untuk berbuat secara maksimal di daerah kelahiran kita ya kan. Kalau saya ini kan lahirnya di sini, besarnya di sini, tuanya di sini, bekerjanya di sini, ya kan, bergaulnya di sini. Bahkan juga saya kalau seandainya meninggal dunia, saya juga minta meninggal dunia di sini, ya kan gitu kan. Artinya tidak ada masalah kan. Ya. Nah, itu. Kalau ngomongin soal partai nih Wan, Wan kan sebagai sekretaris DPW PKB Provinsi Bengkulu, ada nggak target spesifik dari partai di pemilu 2024 nanti? Ya, kalau target partai ya semua partai ya yang berkonstelasi di Pesta Demokrasi 2024 ini kan pasti mempunyai target, termasuk partai PKB itu mempunyai target. Tentunya kami untuk target untuk di provinsi ya kami menargetkan 7 kursi untuk di kabupaten kota kami menargetkan untuk minimal di unsur pimpinan. Nah, untuk di DPR RI, nah kami menargetkan bahwa untuk tahun ini, untuk tahun 2024 ini sesuai dengan arahan DPP, PKB itu mengirim kadernya ke Senayan, itu harapan kami, itu target kami itu. DPR 1. Dan ada target-target juga memang setelah dibahas untuk 2024-nya harus ada kader-kader PKB itu yang maju di tingkat eksekutif gitu, yaitu pemilihan bupati dan wali kota, kira-kira seperti itu untuk target 2024. Dan target itu kira-kira susah nggak terrealisasi Wan? Melihat ini mungkin PKB bukan basis PKB kan Provinsi Bengkulu termasuk? Iya, kalau bicara basis dikatakan bukan basis ya, tapi PKB juga diterima di masyarakat. Di Provinsi Bengkulu. Itu dibuktikan bahwa PKB kan diprovinsikan 4 kursi ya kan gitu, artinya hampir di semua daerah pemilihan itu kan PKB ada kursinya, artinya PKB ini partai di papan tengah, kira-kira seperti itu, tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Artinya untuk mencapai itu, nah itu ya makanya kita secara struktur, secara internal PKB selalu mengingatkan teman-teman kader untuk bekerja silaturahim dengan masyarakat, temui masyarakat, bantu masyarakat. Itulah yang harus kita sampaikan. Kalau kita bicara uang,
Ya seperti Wan ini lihatlah sendiri kan apa yang mau kita bicarakan tentang uang. Tetapi bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat itu bahwa PKB ini bekerja untuk masyarakat, gitu seperti itu. Kalau ada teman-teman masyarakat ingin nyalek dari PKB itu ada syarat khusus nggak, Wan? Kenapa? Syarat khusus? Nggak ada. PKB ini partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Tetapi PKB ini adalah partai terbuka untuk semua golongan, untuk semua agama. Itu jangan sampai salah bahwa PKB ini partai Islam, tidak. Berazaskan Islam, tidak. Partai PKB ini memang partai yang unik. Partai yang dilahirkan oleh organisasi terbesar Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Tetapi dia bukan partai Islam. Open. Dia partai terbuka untuk semua umat, untuk semua golongan, dan dipersembahkan untuk bangsa dan negara ini. Oh, artinya Artinya siapapun yang ingin berkontribusi, ingin mengabdi, ingin menjadi anggota DPR di PKB, boleh-boleh saja, tidak ada syarat khusus sama sekali. Tidak ada syarat khusus sama. Dan kalau orang kan selalu menggaung-gaungkan tanpa mahar. Kita dari dulu, mulai dari berdiri ini nggak ada mahar-maharan. Kalau seandainya PKB itu pakai mahar, orang yang seperti Wan Su ini tidak akan masuk di PKB, itu buktinya. Betul. Iya, bukan mengada-ngada, bukan. Kalau bercerita tentang mahar, Wan Su ini tidak akan laku di PKB kalau memang pakai mahar. Karena tidak ada mahar, mulai dari tukang jual asoy, tukang tarik gerobak bisa di PKB. Bahkan alhamdulillah saya dipercaya menjadi sekretaris partai. Artinya di PKB bukan sebagai slogan, bukan hanya wacana, jargon. Bukan. Memang tidak ada mahar sama sekali. Ya. Kalau ada mahar, yakin tidak saya ini bisa masuk di PKB? Tidak mungkin, dari mana saya mengambil mahar itu gitu. Ya. Nah, karena kerja, karena keikhlasan, karena pengabdian, makanya saya dihargai untuk menjadi sekretaris DPW Provinsi Bengkulu dari tukang pasang bendera. Ya. Nah, kalau pakai mahar-mahar, di mana Wan ngadi maharnya? Belum lah dimaharin, Wan. Iya, duitnya dari maharnya itu dari mana? Bentuknya apa gitu loh. Nah, Wan, kalau misalnya pemilu 2004 nanti ada teman-teman atau Tribuners yang berniat ingin mencalonkan diri dari partai manapun, Wan, ya. Wan kan meniti karir dari bawah. Artinya kan ya untuk menjadi anggota DPR itu kan tidak mudah membalikkan telapak tangan. Nah, kira-kira kiat-kiatnya apa nih, Wan? Iya. Selain modal. Iya, yang pertama tentu mungkin ini ya takdir ya. Takdir, tapi takdir itu kita tidak bisa tunggu saja. Ya kita harus berbuat untuk menjemput takdir itu. Artinya apa? Ya kalau di PKB ini kan banyak-banyak silaturahim. Ya, banyak-banyak silaturahim, ya kan? Banyak-banyak itu? Mendengar, menyerap, ya kan, apa yang diinginkan, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, ya seperti itulah. Kalau tidak bicara duit, ya banyak yang berduit tidak jadi, ya Pak? Iya, banyak juga tuh yang berduit tidak jadi, ya kan, mungkin belum nasib dan sebagainya. Yang penting kita tahulah perasaan hati masyarakat itu seperti apa yang dia keluhkan, apa yang dia harapkan, kan gitu kan. Nah kalau Wan ini kan itu Wan cerita tadi, kalau bicara tentang susahnya sekolah, Wan sudah merasakan. Kalau susah bicaranya tentang mau berobat, Wan juga sudah merasakan. Susahnya makan, ngisi perut, kadang-kadang nunggu gaek balik dari pasar sampai jam 3, nasi belum masak. Sudah kita rasakan. Artinya itulah sebagian besar penderitaan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Nah itulah yang kita rasakan. Artinya banyak masyarakat kita, adik sanak kita ya kalau di Bengkulu ini yang mempunyai nasib mungkin sama dengan Wan seperti itu dulu. Artinya yang pertama itu ya niatkan untuk Iya. nolong adik sanak tadi. Niatkan berjuang itu kalau Wan ya berniatkan berjuang itu ya untuk
membantu untuk memperjuangkan hak-hak daripada masyarakat kita mungkin yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Itu. Oke, mungkin itu Wan pembicaraan Ya. kita pada hari ini. Terima kasih banyak Wan telah meluangkan waktu sekali lagi Iya, jadi. dengan kru tribunbengkulu.com. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita cita-citakan Iya. terwujud dan tercapai. Alhamdulillah. Gitu. Ya kalau Wan ini kan itu Wan sampaikan tadi, memang apa namanya kan di samping karir, alhamdulillah Wan juga diamanai jadi dosen, udah itu jadi pengacara dan sebagainya kan, alhamdulillah nih An. Itu kan. Ya kalau istilah Wan itu kalau hidup nih, ya ngalir-ngalir baik. Kadang-kadang rezeki itu bisa dikejar nion. Tambah dikejar, tambah jauh kadang-kadang kan. Ngalir aja. Dan semoga nanti ketemu Amin. Balai Kota Wan. Amin. Ya, amin. Oke Tribuners, itu tadi bincang di Rumah Politik kita pada hari ini. Saya Muhammad Arif Hidayat, jurnalis tribunbengkulu.com, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.